Assalamualaikum, hello everyone. Nama saya Ria Hestina. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mid semester Fikih Ibadah semester 2. Materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tayamum. Oke, langsung saja. Apa itu tayamum? Secara bahasa, tayamum adalah al-qasd wa al-tawajjuh, yang artinya ialah bermaksud dan mengarahkan. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Tayamum merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Hal tersebut telah tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya, yang menjadi penyebab diperbolehkannya tayamum ada dua hal. Satu, tidak ada air. Dengan jarak minimal pencarian 1350 meter, yang artinya jarak pencarian air itu setidaknya harus sejauh 1350 meter. Yang kedua, adanya air namun khawatir membahayakan. Misalnya, karena adanya penyakit yang apabila terkena air justru akan menambah parah. Atau contoh lainnya seperti di suatu daerah yang airnya sangat dingin, yang apabila kita paksakan itu akan membahayakan bagi kesehatan kita. Kemudian syarat-syarat tayamum. Yang pertama, uzur atau halangan. Yang dimaksud uzur di sini adalah tidak adanya air atau penyakit yang mengharuskan kita untuk tayamum. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Jadi, tayamum itu boleh dilakukan asal waktu sholat sudah masuk. Yang ketiga, debu kering suci mensucikan. Karena tayamum ini menggunakan debu, kita tidak bisa asal pilih debu. Kita harus menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Syarat selanjutnya yaitu setelah berusaha mencari air. Jadi kita tidak boleh tayamum sebelum berusaha mencari air. Yang terakhir hanya untuk satu fardu. Yang dimaksud adalah satu tayamum itu hanya boleh dilakukan untuk satu sholat fardu saja. Misalnya, kita bertayamum untuk melakukan sholat maghrib. Maka nanti apabila masuk sholat isya, kita harus tayamum lagi. Materi selanjutnya rukun-rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah. Aku niat tayamum agar diperbolehkannya sholat fardu. Niat ini dibaca bersamaan dan dimulai ketika tangan menempel pada permukaan debu sampai berakhir di wajah. Selanjutnya, mengambil debu yang kedua dan mengusap kedua tangan sampai ke siku-siku. Di sini saya memberi catatan pengambilan debu kedua harus berpindah tempat, tidak boleh sama seperti pengambilan debu yang pertama. Dan yang terakhir, tertib. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala perkara yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, bersentuhan kulit lawan jenis, dan lain-lain. Yang kedua, melihat adanya air. Jadi apabila kita sudah tayamum, lalu kita melihat atau mengetahui adanya air, maka tayamum kita batal. Yang terakhir, murtad. Setelah ini, kita akan melihat bagaimana tata cara bertayamum. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita simak baik-baik tata cara bertayamum. Yang pertama, niat bersama dengan mengambil debu dan membasuh wajah. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah. Debu yang berada di jempol bertugas untuk mendebui dagu bagian bawah. Yang kedua, membasuh kedua tangan dari tempat debu yang berbeda. Di sini kita gunakan kedua telapak tangan. Dari ujung tangan kanan sampai ke siku-siku, kemudian ke arah yang sama dengan posisi tangan berbaring, sampai ke ibu jari. Debu di tangan kiri kita masih suci. Lakukan hal yang sama seperti tangan kanan. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat.